Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan iklim. Di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang pemanasan global, penyebab pemanasan global, dan dampak pemanasan global. Nah, pemanasan global itu berkaitan erat dengan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu adalah proses pemanasan di bumi. Efek rumah kaca secara alami itu disebabkan oleh sinar matahari ya anak-anak. Sinar matahari yang sampai ke bumi menjadikan bumi itu hangat. Dan terjadilah kehidupan. Namun, dari tahun ke tahun, populasi manusia itu semakin banyak. Mobilitasnya semakin tinggi, kebutuhannya semakin tinggi. Kegiatan manusia itu banyak yang menghasilkan gas rumah kaca. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, nanti bumi akan semakin panas dan tidak layak huni. Nah, anak-anak, bagaimana tahapan terjadinya efek rumah kaca? Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Yang pertama, radiasi sinar matahari mencapai atmosfer bumi. Sebagian dipantulkan kembali. Sebagian energi matahari diserap oleh daratan dan lautan. Daratan dan lautan. Yang ketiga, panas memancar dari bumi menuju ruang angkasa. Dari bumi menuju ruang angkasa. Yang keempat, beberapa radiasi panas terperangkap gas efek rumah kaca di atmosfer membuat bumi cukup panas untuk keberlangsungan kehidupan. Yang kelima, aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pertanian, penebangan pohon menyebabkan jumlah gas rumah kaca di atmosfer bertambah. Ini menyebabkan atmosfer memerangkap panas yang berlebih sehingga panas bumi naik. Nah, ini matahari, ini atmosfer bumi, dan ini adalah bumi. Pemanasan global dalam bahasa Inggris itu global warming. Apa itu? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, pemanasan global itu disebabkan oleh gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, metana, hidrofluorokarbon, klorofluorokarbon itu. Nah, gas-gas rumah kaca ini yang jumlahnya berlebih itu menyebabkan bumi semakin panas. Kalau jumlahnya pas, maka itulah yang membuat bumi untuk layak dihuni. Ada kehidupan karena ada gas rumah kaca ini dan jumlahnya sesuai, pas kayak gitu ya. Lalu apa penyebab pemanasan global? Nah, tadi sudah Bu Eti singgung di awal. Penyebab pemanasan global yang pertama adalah penggundulan hutan, penebangan pohon. Seperti yang kalian ketahui anak-anak, pohon itu dia berfungsi mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Penyebab selanjutnya, pembakaran hutan, pembakaran sampah secara berlebihan. Nah, pembakaran hutan, pembakaran sampah secara berlebihan ini menghasilkan gas rumah kaca. Kemudian juga penggunaan bahan bakar fosil. Asap pabrik ini menghasilkan gas rumah kaca. Dan juga penggunaan teknologi pelepas gas CFC, seperti penggunaan teknologi kulkas dan juga AC. Nah, anak-anak, lalu apa dampak dari pemanasan global ini? Dampak dari pemanasan global itu ada beberapa. Yang pertama, dampak terhadap iklim dan cuaca. Menjadikan sulitnya memprediksi cuaca, kemudian periode musim hujan dan kemarau berbeda. Nah, seperti yang kalian ketahui di IPS, musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober hingga April, dan musim kemarau itu terjadi pada bulan Mei hingga September. Namun, akhir tahun ini tidak sesuai pada bulan tersebut.
Yang kedua, dampak terhadap kondisi laut. Naiknya permukaan air laut. Kenapa permukaan air laut ini bisa naik? Karena kutub utara dan kutub selatan bumi itu mencair. Kalau permukaan air laut ini naik, maka yang terjadi adalah pulau-pulau kecil akan tenggelam. Selain itu, akan menyebabkan terumbu karang itu menjadi putih. Jadi terumbu karangnya akan rusak. Dampak selanjutnya adalah dampak lingkungan dan ekosistem. Akan terjadinya kepunahan flora dan fauna tertentu. Jadi akan ada tumbuhan atau hewan tertentu yang punah karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang semakin panas. Dan yang kedua adalah penapisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini dia berfungsi untuk menyaring sinar ultraviolet dari matahari. Tapi kalau ozon ini nanti semakin lama semakin tipis atau bahkan bolong kayak gitu, maka sinar ultraviolet itu akan langsung masuk ke bumi. Kalau kena makhluk hidup bisa menyebabkan penyakit. Selanjutnya dampak terhadap manusia yang terjadi. Akhirnya akan banyak penyakit baru. Kemudian persediaan pangan menurun karena gagal panen. Gimana nggak gagal panen? Karena wong iklimnya atau musimnya saja nanti berubah. Jadi kalau misalkan ada kemarau berkepanjangan, maka beberapa petani yang daerahnya susah air tidak bisa bercocok tanam. Kemudian terjadinya bencana alam seperti banjir karena pepohonan ditebangi, kemudian terjadi puting beliung dan kebakaran hutan. Kebakaran hutan karena semakin panasnya bumi. Nah, stop global warming. Jangan biarkan global warming ini bertambah parah ya anak-anak. Kita tidak bisa mungkin mengembalikan bumi pada keadaan semula. Yang kita bisa adalah mencegah pemanasan global ini semakin parah. Pemanasan global merupakan pemanasan permasalahan dunia yang semua penduduk dunia seharusnya sadar untuk melakukan upaya penanggulangan. Nah, beberapa upaya yang dapat kita lakukan antara lain adalah 1. Pelestarian hutan atau penanaman pohon. Supaya karbon dioksida yang ada itu bisa diperangkap oleh daun, diubah menjadi oksigen kayak gitu. Kemudian menghemat penggunaan energi listrik. Kalau tidak dipakai ya dimatikan gitu ya. Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi seperti motor maupun mobil pribadi. Kemudian menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan teknologi CFC. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini ya anak-anak. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.